Shalom, selamat pagi sahabat kasih yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami Gracia Hope Compassion Channel. Hari ini kita berdoa agar pilkada di seluruh Indonesia boleh berjalan dengan lancar, dengan kuat kuasa daripada Tuhan. Semoga pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari saudara, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan memuji, meninggikan nama Tuhan lewat pujian penyembahan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Bapa, kami berdoa menyerahkan pujian penyembahan kami pada pagi hari ini, dan di dalam nama Yesus Tuhan, kami rindu anugerah-Mu menjadi perisai bagi Indonesia, anugerah-Mu menjadi perisai bagi kehidupan kami, sehingga di dalam pujian penyembahan Tuhan bertata di atas pujian umat-Nya, dan pemilihan pilkada pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan adalah orang-orang yang diurapi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus Tuhan. Haleluya. Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat ku tak mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Terjadi dalam hidupku, Tuhan. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. terjadi dalam hidupku.
Tuhan, ku menyembahmu Yesus Tuhan. Terjadi dalam hidupku, anugerahmu mengelilingiku. Kau punya 1000 cara untuk menolongku, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, anugerahmu perisai dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, ku sadari sekarang bahwa hidup ini hanya anugerah. Jikalau bukan Tuhan yang menolong kami, sia-sia Tuhan manusia berjaga-jaga. Terima kasih Yesus. Haleluya. Anugerahmu jadi perisaiku, mengaliriku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerahmu jadi perisaiku, memeliharaku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Anugerahmu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Terima kasih buat anugerahmu Tuhan. Seumur hidup kami dikelilingi dengan perisai-Mu. Terjadi dalam hidupku selama-lamanya pertolongan Tuhan. Sungguh ajaib dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan, anugerah-Mu menjadi perisai di dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu perisai di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, terjadi dulu, sekarang, dan esok terus Engkau kerjakan. 1000 Tuhan cara untuk Engkau menolong kami. 1000 cara untuk Tuhan menolong kami. Sehingga tahun-tahun hidup kami berharga di mata-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa, kami sambut berkat firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan yang selalu menolong kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Yang saya beri judul di dalam Yohanes 20 ayat 1 hingga ayat 18. Maria Magdalena dan kebangkitan Yesus. Seorang perempuan yang pertama kali menyaksikan bahwa Yesus itu bangkit dari kubur itu adalah Maria Magdalena. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Saudara yang diberkati, pernahkah saudara pergi ke kubur pada hari masih pagi-pagi benar waktu masih gelap? Saya tidak tahu ya saudara, mungkin ada orang-orang yang melakukannya. Tetapi seorang bernama Maria Magdalena pergi ke kubur itu pada waktu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap. Saudara, kalau hari masih gelap,
Kalau di tempat kami sekarang jam 5 subuh itu cahaya sudah mulai kelihatan. Kadangkala karena posisi matahari seringkali berubah-ubah, jam 5 pagi kadangkala masih gelap. Tapi hari-hari terakhir ini jam 5 pagi itu eh, cahaya matahari itu sudah mulai kelihatan. Jadi sudah terang, bukan gelap lagi. Nah, kalau dikatakan pada hari masih gelap, itu berkisaran itu jam 3 atau jam 4 pagi. Dan di dalam Markus 1 ayat 35, Yesus juga punya kebiasaan untuk pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, ia pergi keluar ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Jadi kebiasaan Yesus adalah pada hari masih gelap, dia berdoa. Dan mungkin Maria Magdalena adalah salah seorang perempuan yang terbiasa mengikuti Yesus. Dan tentunya kebiasaan ini juga terbawa di dalam kehidupan dia ketika dia melayani bersama-sama Yesus, yaitu sudah terbiasa pagi-pagi benar pada waktu hari masih gelap sudah keluar beraktivitas, entah itu dimulai dengan doa dan lain sebagainya. Tetapi apa yang Maria Magdalena, ketika dia pagi-pagi benar, dia justru teringat akan Yesus. Dia justru teringat untuk persekutuan yang pernah dia alami bersama-sama dengan Yesus ketika melayani bersama dengan Yesus. Makanya dia ke kubur pada waktu hari masih gelap. Dan itu tidak lazim orang pergi ke kubur pada waktu hari masih gelap. Tetapi Maria Magdalena melakukannya. Itu sebabnya orang pertama yang menemukan bahwa kubur Yesus itu terlihat kosong adalah Maria Magdalena. Lalu kemudian dia segera berlari, dia mendapatkan Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus. Dan Injil ini adalah Injil yang ditulis oleh Yohanes. Yohanes adalah murid yang dikasihi Yesus. Dan dia tidak pernah mengatakan bahasa yang lain selain dikatakan murid lain yang dikasihi Yesus. Dan itu adalah dia sendiri. Jadi Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus itu adalah Yohanes. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Lalu berangkatlah Petrus dan murid lain itu ke kubur. Dan murid yang lain itu mendahului berlari lebih cepat daripada Petrus. Karena dia adalah murid yang dikasihi Yesus. Nah, dia berlari lebih dahulu karena begitu adrenalinnya terpacu. Karena mengapa kubur guruku tidak ada? Sudah diambil orang kah? Murid ini berkata dalam hatinya demikian. Nah, ia menjungkuk ke dalam, melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Datanglah Simon Petrus menyusul dan masuk ke dalam kubur. Melihat kain kapan terletak di tanah dan kain peluh di kepala Yesus tidak ada lagi di situ, tapi di samping dan sudah tergulung. Artinya posisi Yesus itu kuburnya sudah rapi, kain sudah tergulung dan dia tidak ada. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Jadi murid yang dikasih Yesus itu tidak langsung masuk. Dia ada di luar ketika Petrus mendahului masuk, dia kemudian menyusul masuk. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Padahal kalau kita baca di Injil Sinoptik, Injil Matius, Markus, bahkan Lukas, bahkan Yohanes dikatakan 3 kali Yesus mengatakan tentang dia akan menderita, dia akan mati, dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Tapi ternyata mereka belum juga percaya, belum juga ada di nalar mereka bahwa kebangkitan itu sesuatu yang real dapat terjadi. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, saudara, dikatakan, tetapi Maria berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Sesudah Maria Magdalena mendapati lebih dahulu bahwa kubur itu kosong, Maria Magdalena kembali menjadi orang pertama yang ketemu dengan Yesus dengan tubuh kebangkitan. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Petrus dan murid yang dikasih itu sudah pergi, sudah kembali. Dan tampak olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebelum aku belum pergi, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara, sekali lagi Maria Magdalena menjadi orang pertama
yang mendapati sesuatu hal yang penting, yaitu ketemu dengan Yesus dengan tubuh kebangkitan. Saudara, mengapa Maria ketemu Yesus? Karena waktu dia kembali ke kubur bersama dengan Petrus dan murid yang dikasihi Yesus, Maria tetap tidak beranjak dari situ. Dia ada di situ dan kedua muridnya itu sudah kembali ke rumah mereka. Maria tetap ada di situ. Dia masih menyayangkan. Pikirannya adalah guruku telah diambil orang. Dia berdiri dekat kubur dan menangis. Jadi dia tetap ada di sana. Sambil menangis, ia mengecek lagi, ia menjenguk ke dalam. Dan oleh karena sikap Maria ini, dia menemukan penemuan yang sangat penting, yaitu ketemulah dengan dua orang malaikat berpakaian putih yang sebelumnya tidak ada di sana. Jadi kubur Yesus itu adalah gua. Kalau ada orang mau masuk ke sana, dia pasti akan melewati Maria yang berdiri di depan kubur. Tetapi dia masuk di sana, sudah ada dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki tempat mayat Yesus berbaring. Ibu, mengapa engkau menangis? Tuanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah ia berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Nah, saudaraku yang diberkati, ketika dua orang malaikat itu ada di sana, saudara, di kubur Yesus, yang satu di kepala, yang bagian kepala kubur, yang satu di kaki kubur, Maria kemudian menoleh ke belakang, Yesus sudah ada di sana, tetapi dia tidak tahu. Kemudian ditanya lagi oleh Yesus, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari? Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku mengambilnya. Lalu Yesus memanggil Maria. Lalu di dalam bahasa Ibrani, Maria berpaling dan berkata, Rabuni. Dan saudaraku yang diberkati, luar biasa. Mengapa Maria Magdalena yang pertama kali menemukan Yesus? Apakah dia orang pilihan? Saudara, saya percaya Maria Magdalena adalah orang pilihan. Tetapi menjadi orang pilihan tidak cukup kalau tidak memiliki inisiatif dan agresif seperti yang dimiliki oleh Maria. Maria pagi-pagi benar dia sudah pergi ke kubur. Pagi-pagi benar dia sudah memikirkan tentang Yesus. Di saat orang lain tidak sedang memikirkan Yesus. Dan pada waktu murid-murid itu sudah kembali, Maria masih ada di sana. Saudara, interpretasi tentang Maria ini, siapakah dia? Apakah Maria yang juga meminyaki kaki Yesus? Apakah dia Maria yang dilepaskan dari ketujuh roh jahat? Apakah dia Maria yang adiknya Lazarus? Apakah dia eh, Maria yang suka duduk di kaki Tuhan? Saudara, Maria di dalam Alkitab disebut beberapa kali dengan penafsiran yang berbeda-beda. Saya juga menganggap bahwa Maria Magdalena adalah Maria yang suka duduk di kaki Tuhan. Maria yang bersaudara dengan Marta dan Lazarus. Maria yang meminyaki kaki Yesus. Maria yang dilepaskan dari ketujuh roh jahat. Tetapi interpretasi ini ada beberapa versi, saudara, dan tidak ada seorang pun yang dapat menegakkan versi yang paling tepat, paling benar, karena mereka adalah sama Maria. Tetapi di dalam satu tafsiran-tafsiran dikatakan bahwa di awal abad pertengahan, Maria Magdalena dianggap adalah Maria yang sama dengan saudara dari Lazarus. Tetapi kemudian di abad-abad yang selanjutnya, mereka tidak lagi menafsirkan bahwa Maria ini adalah Maria yang sama dengan Maria dari saudara Lazarus. Tapi satu hal, saudara, karena kita tidak melihat Maria Magdalena ini dan Maria dari Betania ini, apakah mereka benar adalah orang yang sama? Mari yang paling penting di sini adalah kita percaya bahwa Maria Magdalena ini dicatat oleh Alkitab adalah seorang yang mengasihi Tuhan Yesus. Dia adalah seorang yang melayani bersama Tuhan Yesus. Bukan melayani Yesus, tapi melayani bersama. Melayani bersama-sama dengan perempuan-perempuan yang lain, Yohana istri Kusa, Maria yang lainnya, mereka melayani bersama-sama. Dan satu hal, saudara, jikalau kita katakan Maria dari Betania adalah orang yang dekat dengan Yesus dan suka duduk di kaki Tuhan mendengar suaranya, Maria Magdalena juga di dalam penafsiran yang sama adalah Maria yang suka mencari wajah Tuhan. Terbukti dari mengapa dia menemukan kubur Yesus kosong pada pagi-pagi hari, karena dia pada waktu hari masih gelap, dia sudah mencari Tuhan. Jadi saudara, lepas dari Maria ini adalah pribadi yang sama, kita tahu bahwa kita mempercayai bahwa Maria Magdalena adalah seorang yang dekat dengan Yesus, melayani bersama Yesus, dan dia juga seorang yang suka untuk mendengarkan suara Tuhan, dan dia juga adalah Maria yang dicatat di Alkitab yang betul-betul menemukan pertama kali kubur kosong,
dan menemukan pertama kali Yesus di dalam tubuh kebangkitan. Nah, saudara, lepas dari tafsiran A dan tafsiran B, mari kita pelajari satu hal. Mengapa Maria Magdalena menjadi orang pertama? Apakah dia orang pilihan? Sekali lagi saya mau katakan, dia orang pilihan, tapi tidak sekedar orang pilihan. Tidak cukup menjadi orang pilihan. Murid-murid Yesus juga adalah orang pilihan, tapi mereka bukan orang yang pertama kali menemukan Yesus. Mengapa? Maria Magdalena menunjukkan satu kualitas pribadi yang kita akan belajar di sini. Dia mencari Tuhan. Dia merindukan persekutuan dengan Tuhan. Makanya ketika Yesus mati, dia begitu merindukan pribadi Yesus dan dia langsung pergi ke kubur. Akhirnya dia menemukan satu fakta yang mengejutkan. Yesus tidak ada lagi di sana. Ketika murid-muridnya sudah kembali karena mereka menyaksikan, sudah nggak ada gurunya, mau bagaimana lagi? Mau cari di kubur ini nggak mungkin. Tapi dia ada di sana, stay di sana. Dia tetap di sana karena hatinya melekat dengan Tuhan. Dia masuk ke dalam kubur dan dia sekali lagi menyaksikan pengalaman spiritual yang spektakuler. Ketemu dengan malaikat Tuhan. Yang bahwa sesungguhnya malaikat itu tidak melewati ya eh, lobang itu yang ditutupi dengan batu itu. Malaikat itu tidak melewati, malaikat itu tiba-tiba ada di sana karena mereka makhluk ilahi. Dan dia menemukan bahwa ini perkara ilahi. Saudara, keberadaan Maria Magdalena menjadi sangat penting. Sebab untuk menjadi kesaksian bahwa intervensi sorga ada di sana. Intervensi sorga ada di sana ketika murid Yesus yang dikasihi dan Petrus ada di sana. Mereka tidak melihat malaikat. Maria ada di sana. Dan malaikat itu tidak melewati Maria. Tetapi ketika Maria masuk, malaikat itu tiba-tiba ada di sana. Itu perkara ilahi, perkara sorgawi yang hanya dikerjakan oleh Tuhan. Dan tiba-tiba, Yesus yang nggak ada di sana, tiba-tiba ada di sana. Saudara datang dari belakang. Nah, saudara dan dia melihat bahwa dia ada dalam tubuh kebangkitan. Maria tidak boleh menjamah dia sebab Yesus belum pergi kepada Bapa. Tetapi Yesus memberikan pesan yang penting juga. Jadi esensi di sini adalah hal-hal yang luar biasa. Maria diutus untuk memberitakan kepada saudara-saudara bahwa Yesus akan pergi kepada Bapa, kepada Allahku dan Allahmu, dan Magdalena pergi kepada murid-murid. Maria Magdalena menjadi saksi tentang kebangkitan itu sungguh ada dan dia melihat bahwa makhluk surgawi, malaikat ada di sana. Saudara, Maria Magdalena dalam bahasa Ibrani itu disebut Miriam Ha Magdalit. Dalam bahasa Yunani, Maria He Magdalene. Nah, saudara, Maria ini berasal dari Magdala, seorang perempuan Yahudi pengikut Yesus yang ikut serta dalam pewartaan Yesus. Dan kemudian pada hari dia menjadi saksi mata peristiwa penyaliban, penguburan, dan kebangkitan Yesus. Mungkin sekali ia dijuluki Magdalena karena berasal dari Magdala, kota nelayan di tepi barat Danau Galilea. Nah, di dalam Lukas 8 ayat 2 hingga 3 menerangkan bahwa Maria Magdalena adalah salah seorang dari perempuan yang ikut serta dalam pewartaan Yesus. Dia juga menyokong pewartaan Yesus dengan kekayaan mereka. Keterangan ini menyiratkan bahwa mungkin sekali Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang relatif kaya. Nats yang sama juga menerangkan bahwa Yesus mengusir 7 roh jahat dari dalam diri Maria Magdalena. Keterangan ini diulang dalam Markus 16. Menurut keempat Injil kanonik, Maria Magdalena adalah seorang saksi mata peristiwa penyaliban Yesus dan lebih lanjut pada penguburan Yesus berdasarkan 3 Injil sinoptik. Keempat Injil kanonik menyebutkan baik secara pribadi maupun bersama perempuan lain, dia orang pertama yang mendapati kubur Yesus kosong dan juga orang pertama yang bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Pada abad pertengahan, Maria Magdalena secara dianggap keliru karena double penafsiran ya. Secara keliru disamakan dengan Maria dari Betania dan perempuan berdosa tanpa nama yang melumuri kaki Yesus dengan minyak wangi. Dalam Lukas 7 ayat 36 hingga 50. Akibatnya muncul keyakinan keliru yang tersebar luas di kalangan umat Kristen bahwa ia adalah seorang pelacur atau pezina yang bertobat. Pada masa yang sama muncul berbagai kisah yang muluk-muluk di Eropa Barat tentang kekayaan dan kecantikan Maria Magdalena serta kisah hijrahnya ke kawasan selatan Perancis. Anggapan yang menyamakan Maria Magdalena dengan Maria dari Betania dan perempuan berdosa tanpa nama merupakan kontroversi utama yang mencuat pada tahun-tahun menjelang reformasi Protestan dan ditolak oleh sejumlah pemimpin gerakan reformasi Protestan. Pada kurun waktu kontra reformasi, Gereja Katolik mengedepankan sosok Maria Magdalena sebagai lambang pertobatan.
Tahun 69, hari peringatan Maria Magdalena selaku tokoh yang dianggap sama dengan Maria dari Betania dan perempuan berdosa tanpa nama dihilangkan dari kalender gereja Roma. Tetapi anggapan bahwa Maria Magdalena adalah seorang mantan pelacur tak kunjung lekang dari ingatan umum. Maria Magdalena dihormati sebagai orang kudus oleh Gereja Katolik, Gereja Ortodoks Timur, Persekutuan Gereja Anglikan, dan gereja-gereja Protestan bermazhab Lutheran. Saudara, Maria Magdalena dianggap tokoh yang sama dari Maria Betania dan perempuan berdosa tanpa nama itu kemudian dihilangkan dari kalender gereja Roma. Jadi mereka menolak kesamaan pribadi ini sebagai satu tokoh utama. Nah, saudara, apakah jawaban yang sebenarnya? Ya, sejujurnya saya pribadi tidak bisa menyimpulkan juga hal yang sama. Tetapi keyakinan firman Tuhan di sini mengingatkan bahwa Maria Magdalena benarlah seorang yang menemukan kubur Yesus kosong dan bertemu dengan Yesus dengan tubuh kebangkitan. Yang pertama kali dia yang menemukannya. Perihal Maria Magdalena ada oknum yang sama dengan Maria dari Betania dan perempuan yang berdosa tanpa nama yang memenyaki kaki Yesus. Mari kita tidak berlama-lama di area ini di dalam satu kebingungan karena di dalam setiap Alkitab itu unik di dalam pencatatannya. Kadangkala tidak dijelaskan secara detail. Itu sebabnya kita berhati-hati di dalam penafsiran. Jadi sebaiknya kita menafsirkan setiap perikop itu keterkaitannya dengan perikop itu sendiri. Nah, ketika disebut Maria Magdalena, dia benarlah adalah Maria Magdalena. Dan dia disebutkan adalah seorang yang dilepaskan dari 7 roh jahat. Dan Maria Magdalena yang disebutkan di sini adalah Maria Magdalena yang dilepaskan dari 7 roh jahat, Maria Magdalena yang melayani bersama-sama dengan Yesus, Maria Magdalena yang menemukan kubur kosong, Maria Magdalena yang menemukan eh, pertama kali pertemuan dengan Yesus sebagai pribadi yang dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan bersama dengan para malaikat yang ada di sana. Satu hal tentang Maria Magdalena, dia adalah seorang yang mengasihi Tuhan, dia adalah seorang yang mencari Tuhan, dia adalah seorang yang setia mulai dari proses penyaliban sampai kematian dan kemudian kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dari sini kita belajar bahwa eh, pribadi yang mengasihi Tuhan akan menemukan hal-hal yang rahasia-rahasia yang luar biasa. Mazmur 25 ayat 14 firman Tuhan berkata seperti ini. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepadanya. Maria adalah orang yang dekat dengan Yesus, itu sebabnya dia memiliki satu penyataan-penyataan yang dia dapatkan di dalam Kristus Yesus. Bahkan dia diutus Tuhan. Pergi, sampaikan kepada murid-muridku bahwa aku bangkit, aku harus bertemu dengan Bapa di surga. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjadi orang yang suka dengan hadirat Tuhan, selalu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, selalu haus akan hadirat Tuhan. Saya percaya ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, rahasia-rahasia surgawi disingkapkan kepada kita. Apa manfaatnya bagi kita? Tentunya dengan kita dekat dengan Tuhan, hal-hal yang luar biasa ini membawa kita lebih mengenal Tuhan. Dan saudara, adakah orang yang ketika menikmati hadirat Tuhan, dia tidak mengalami sukacita damai sejahtera? Sangat bersukacita, saudara. Jadi, betapa besar keuntungan orang-orang yang takut akan Tuhan yang bersekutu dengan Dia. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjian yang diberitahukan kepada mereka. Orang-orang yang mengalami penyingkapan-penyingkapan rohani, saya percaya kita juga akan mengalami kebangkitan sama seperti Yesus sudah bangkit. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Maka menjadi orang-orang yang tidak sia-sia kepercayaan oleh karena menyaksikan kebangkitan Yesus dan mempercayainya. Itulah yang dialami Maria Magdalena bersama murid-murid Tuhan. Dan mari kita berdoa agar kita percaya tentang kuasa kebangkitan. Dan barang siapa percaya kepada kuasa kebangkitan, setia mengikuti Yesus, kita percaya kita juga akan mengalami kebangkitan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Biarlah kami bangkit dari segala persoalan pergumulan kami bangkit dari segala keterpurukan, dan kami percaya ketika kami menjaga integritas hidup takut akan Tuhan, menjaga hidup kami benar di hadapan Tuhan, maka akan selalu ada pembelaan Tuhan, bahkan rahasia-rahasia kerajaan akan diberitahukan kepada kami Tuhan. Karena kami mendapatkan rahasia-rahasia kerajaan, maka kami akan diluputkan dari dunia yang menuju pada kebinasaan. Terima kasih Bapa di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur, sambut berkat-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya.
Amin. Shalom saudaraku, selamat beraktivitas and God bless you, Tuhan Yesus memberkati.